Apa kabar pemirsa Trans Studio dimanapun Anda berada? Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini bersama dengan panelis kita akan membahas mengenai pasukan Orange, pasukan elit Jakarta. Jadi seperti diketahui ada 15.000 yang dikerahkan pasukan Orange itu yang terdiri dari lelaki dan wanita tentu saja. Ini 15.000 PPSU disebutnya ya, prasarana dan sarana umum. Nah, yang ada di hadapan kita ini. Inilah ibu dan bapak yang bekerja di setiap kelurahan yang membersihkan yang namanya genangan air ataupun sehingga yang namanya banjir di Jakarta kalau kemarin-kemarin ini sudah mulai agak berkurang ya. Boleh diperkenalkan ibu? Perkenalan dulu ya. Ibu namanya siapa bu? Nama saya Siti Fajria. Ibu Siti Fajria. Iya. Iya. Ibu dari mana? Dari Batu Ampar 2. Oh, Kelurahan Batu Ampar. Condet Pak Denny, condet. Condet ya? Ya. Enggak, bersih. Itu condet. Kalau Mas siapa namanya? Oke, nama saya Karsono. Karsono. Saya di Kelurahan dari Batu Ampar, Kramat Jati Condet. Condet juga ya berarti ya? Dekat sama Pak Jarwo. Alhamdulillah dekat Pak. Kelurahannya sama ya sama Pak Sama. Jarwo ya? Pak Kalau Jarwo yang juga cewek ya? dari condet, kalau yang cowok dari cendot. Cendot. Tetanggaan. Cendot sama Elizabeth kali. Cendol. Cendol kalau ya itu. Pak, kalau tuh yang cowok kalau mungkin duduknya di sini namanya Karsini kali Pak. Loh. Iya Karsono. memang dia. Makanya dia di sini, makanya namanya Karsono. Kalau dia duduk dekat situ ya Karsini. Ya, ini sudah berapa lama? Kalau Kimau karpet. Oke, kalau untuk terbentuknya PPSU itu penanganan PPSU? prasarana dan sarana umum, kita di Kelurahan Batu Ampar kita terbentuk mulai dari 1 Juni. Itu sampai sekarang Pak kayak kurang radio lebih- pemerintah Pak suaranya. Siapa ngomongnya? Suaranya. Oh enggak lah Meng, Meng begitu radio Meng. swasta ini. Swasta. Swasta. Anda itu protes aja, biarin aja dia berbicara. Hak-haknya dia, kan Siapa, ditanya Meng? sama Kang Denny. Woi, saya yang bicara, woi. Oh, Anda Kayak pikir radio saya tong sepeleteran. sampah apa? saya nggak tahu. Nggak tahu apa, suara di sini sumbernya. Ya di sini dong, Sabar, sabar Pak, Tuh, sabar. dipanggil sabar. cucunya. Hari ini kan bawa napasnya nggak banyak. Sabar. Duduk, sabar. Ayo silakan Pak Dik, Ya. cuekin aja satu orang ini. Ya. Ini tugas-tugasnya PPSU itu apa? Oke, pertama kalau untuk masalah wilayah, kita biasanya terbagi untuk masalah penanganan prasarana dan sarana umum. Biasanya kita di Medan itu di wilayah dulu Pak, area. Di area di kelurahan aja dulu Ah, kan ya, oke. karena dibagi-bagi kan ini. Benar. Oh sampai karena- ke Medan Pak. Maksudnya Medan tuh areanya Meng. Tempat. Waduh lokasi. komeng. Jadi contoh untuk masalah struktur dari untuk masalah di kita wilayah, kita terbentuk dengan 6 wilayah, yaitu artinya di sini kita mulai dari RW 1. Ini lagi kesak. Gagul. Kamu kira dia MC kawinan? Bola. Hah? Bola. Tuh bukan saya aja kan Pak. Ini aja nih. Ini tutup salep ngomong begitu. Bukan saya. Ngomongnya cakep. Ah, kalian berdua sama aja emang ini, komplotan Anda itu. Komplotan. Mentang-mentang sama-sama daerah condet sama ya terus menjatuhkan condet. Ya Bukan begitu. menjatuhkan, bicaranya seperti orang penyiar. Kayak rapper. Tahu rapper nggak? Bapak udah minum obat stroke belum? Gara-gara Anda saya jadi stroke, tahu nggak? Udah Pak Kasorno keluar aja, ini bikin acara ini jadi rusak, keluar Anda keluar. Ini Gara-gara kan dia justru Pak jadi ribut Pak. beliau ini jadi narasumbernya di sini. Oh, maaf, Pak. Karena beliaulah yang menjadi garda terdepan untuk masalah kebersihan ya. Iya Pak. Nah seperti lagunya Ricky-nya anaknya Sule itu. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kebersihan, keindahan, keamanan. Iya Ketiga. gitu ini lagunya. Yang sudah dikerjakan ini apa aja? Oh anaknya Sule orang condet juga Pak? Bukan. Dia lagunya aja yang kita Oh bawa. lagunya dari condet? Bukan. Maksudnya Bukan. gimana? Maksudnya apa? Anda nggak ngerti sih? Sabar Pak Itu Jawa. kebersihan, maksudnya kebersamaan. Iya. Begitu Pak Denny, Anda Iya. juga yang salah. Maksudnya yang namanya kebersihan itu tidak bisa dikerjakan hanya oleh rekan-rekan dari PPSU ini. Jadi kebersihan itu harus menjadi bersama ya, tanggung jawab bersama. Ya udah. Sama seperti anaknya itu. Sule tadi gitu? Bukan, anaknya Sule udah enggak bersih-bersih dia. Pak ini kalau panelis nggak ngerti yang diomongkan ini bisa bahaya loh. Iya makanya Ini maksudnya ini PPSU ini Nah. mereka kebetulan dari wilayah Condet. ya. Ini tugasnya adalah menjaga kebersihan, Iya, betul. keindahan, Keamanan. kenyamanan, Sama aja, dan juga Cak. kelakuan. Iya itu. Itu.
Gitu kan Pak? Iya benar. Ya salah satunya. Kalau condet-nya sendiri ada berapa orang yang kenal dengan Ricky anaknya Sule itu? Pak Denny, Anda sudah ikut-ikutan ya? Iya saya ke bawah ini. Anda sudah merusak suasana. Iya, diskusi Pak pada Jarwo, malam ini. kalau Bapak nggak ikutan keluar dong. Kita semua ikutan ini. Kenapa saya yang diusir? Lah Bapak nggak ikutan katanya Pak. Yang ikut-ikutan dimarahin. Ikut-ikutan membuat suasana jadi kisruh, tahu tidak Anda? Iya. Ya jelas iyalah. Pak Jarwo, kisruh itu Anda. Aki-aki rusuh, kisruh. Apa-apa marah Bapak ini. Santai dong. Hei McDenny, Pak Jarwo bukan kisruh. Tapi Kisut. Balik lagi ke PPSU nih. Ini PPSU ini kan mereka ini digaji nggak nih Pak? Mbak? Digaji. Oh digaji? Oh jadi dapat bulanan. Iya. Gajinya besar loh Pak Denny itu. Apa aja? UMR loh Pak. Saya nanya sama ini, Pak Jarwo bisa duduk nggak? Iya. Bapak juga sih nyampur mulu. Lagi Bapak udah nggak boleh makan Sebentar. gaji. Anda kan biasanya membersihkan kotoran. Bisa nggak bersihin Pak Jarwo tuh? Emang saya God Pak Denny? PPSU, apa singkatannya? Pasukan semua umur. Bukan. Kayak Pekerja bioskop. prasarana. Penanganan prasarana dan sarana umum. Nah, sarana umum tuh apa Ya. aja yang di ini? Sekolah, Oke, jalan, jalan, saluran, Fasum. saluran. bantaran kali, WC umum. Apa nama? bantaran Bantaran kali. Oh Kali. bantaran kali juga. Tambah nggak? Enggak, Meng. Kali aja. Kali tambah Kali kurang aja, matematika. udah, nggak. Kali itu Emang. sungai. Rata-rata Jadi, yang dibersihkan tuh fasum. Mereka ini mendapatkan gaji bulanan. Ya. Lalu kesehatan salah ditanggung Denny. nggak? Iya. Mas Denny, Oh, salah. berarti kesehatan salah. Kenapa? Yang dapat gaji bulanan yang perempuan, yang laki-laki harian. Karena perempuan pasti bulanan. Itu gajinya gitu, pasti itu. Tadi dapat gaji bulanan. Terus kesehatan bagaimana? BPJS Kesehatan ada. Oh dapat kesehatan juga. Iya. Terus dapat apa lagi? Ketenaga Seragam, kerjaan dapat juga seragam. dapat. Ketenaga kerjaan juga dapat. Iya. Oh jadi bersama mengajarkanku apa artinya kesehatan, apa artinya gaji bulanan, ya, dan juga apa artinya ketenaga kerjaan, begitu, iya. Untuk masalah dari rusun juga kita nanti akan diajukan juga. Jadi Diajukan rusun juga. tempat tinggal untuk para PPSU. Oh PPSU juga akan mendapatkan rusun. Iya. Rusun apa? Rusunawa? Rumah susun, Pak. Iya Ada, rusunawa. iya. Kan ada yang sewa atau dapat rusunami ya. Rusunami. Rusunami itu rumah susun sederhana milik. Milik. Nah, Ini tapi yang mana? kalau Rusun kita mana? untuk masalah rusun yang atas sewa, kita dikontrak, Pak. Jadi Jadi untuk masa kontrak, jadi bukan hak milik. Tapi sampai saat untuk esok, mudah-mudahan itu pengajuan dan itu hak milik sendiri. Hak milik. Iya. Jadi bukan rusunawa. Iya. Pak Nah, Denny, Pak. ya. Saya mau agak komplain Pak kalau emang dia cuma petugas kebersihan tapi Ya. dapatnya tempat tinggal di rusun. Kenapa Pak Jarwo yang manusia jauh lebih di atasnya dapatnya itu rasun Pak? Hah? Rasul apa? Rasun Pak, rantang susun Pak. Kan Sorry. kesian dia dong Saya Pak. nggak setuju dengan kata-kata cuma petugas kebersihan. Justru dengan adanya mereka luar Ya. biasa loh Jakarta Selatan. Itu dia, Pak. Hilangkan kata-kata cuma. Mendingan kata-kata cuma Anda pakai ke Pak Jarwo. Cuma Pak Jarwo. Saya lebih setuju. Kontribusinya apa? Kontribusi Betul. mereka luar biasa. Lu hargain dia ngebersihin God. Lihat mukanya Pak Jarwo jadi bersih. Lihat kan? Itu kan God. Emang mukanya Pak Jarwo got? Memang apaan? Coba Pak Jarwo lihat alirannya. Oh iya, udah lancar ya. Jadi begini, apakah dengan adanya PPSU ini efektif atau enggak? Efektif. Sementara ibu kota Efektif lah. ini tadinya akan dibentuk yang namanya kota Megampon-potan. Jadi, Megapolitan Pak. maksudnya tuh di sini dibuat yang namanya di garis-garis diantaranya juga dibangun supaya memang terjadi yang namanya lancar. Kalau hanya dilihat DKI saja, dia kan punya masing-masing daerah itu punya ketentuan masing-masing sehingga harus dibutuhkan waktu dulu akan dibentuk yang namanya satu menteri untuk mengatasi megapolitan. Itu adalah ide dari Bang Yos. Coba saya mau tanya, Megdani, apa Anda setuju nih dengan adanya PPSU, JRA dan Jabar A? JRI, JRI, Jabar A, PSU. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih, saya dari perwakilan Karung Basah, Pak. Karung basah tuh apa? Karang Taruna Unggulan banyak mendesah, Pak. Oh, karung basah. Oke. Jadi kalau kita ngumpul nih Pak, meeting-meeting begitu, ya kita kerjaannya mendesah, Pak. Tapi mendesah juga ada artinya, Pak. Mendesah tuh apa? Melayani demi Indonesia. Ih, haknya apa? Indonesia? Pak. Apa sih?
Ini Saya jadi teringat sebelum ngomongin soal pasukan oranye ini, saya ingat kata-kata Bung Karno dulu, Pak. Bung Lo mengatakan inget apa? dari mana? Lahir aja belum. Kan ada di radio, Bang. Jangan inget dong berarti. Ya. Saya pernah dengar. Ya, pernah Itu membaca dong. dan pernah mendengar. Pernah membaca dan pernah mendengar. Ah. Gue. Kecuali Pak Jarwo yang ngomong begitu. Nah, Saya pas. percaya. iya. Setuju Kang. Berarti saya lebih tua Setuju. begitu. Tuh, ini beli aja tahu. Kok beli? Keli, Kli. kok beli? Beli dari Bali. Orang teman-teman gue mau manggil apa juga serah gue. Silakan, Megdani. Saya pernah membaca dan pernah mendengar Bung Karno bilang seperti ini. Berikan kami 10 pemuda, kan ku guncang dunia. Begitu kan? Berikan ke aku 10 pemuda dan maka akan ku guncang dunia. Ya. Berikan aku 1 orang tua, akan saya buat anggur. Hati-hati Pak Denny. Ya. Dipanggil Polda baru tahu rasa. Maksudnya kalau saya lihat pasukan Orange sekarang tuh kebanyakannya masih para orang tua yang kalau lihat tuh mengkhawatirkan gitu Pak. Karena kalau menurut saya pernah baca lagi dan pernah dengar kata Bung Karno. Jadi 1000 orang tua itu hanya mampu berhayal. 1 orang anak muda itu bisa membangun bangsa. Begitu Pak. Jadi kayak Pak Jangan Jarwo. Anda itu menyalahkan orang tua. Nah. Orang tua itu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini, tahu tidak Anda? Ya. Hah? Pak Jarwo, Cakep. ini yang dibahas orang tua. Orang dulu. Saya boleh resign, Pak. Kenapa, Gak Cak? usah, Cak. Kenapa? Alah Anda juga, juga Anda. Mau resign lagi. Dulu saya memang gitu, Pak. Sekarang? Ku tak mau tak, mau tak, mau tak. Dulu aku memang. Jadi maksudnya Anda maksudnya mempertanyakan. ya apakah Kegiatannya mereka. umur maksudnya umur para Iya. usia Paling tua gitu. usianya berapa sih? Enggak kalau Mas Carson Carsono? ini masih muda kalau Bukan Carson. enggak, maksudnya yang paling tua di kelurahan Bapak ini yang ikut PPSU ini berapa usianya? Jadi usia yang tertua untuk di PPS Batu Ampar yaitu sekitar 45 tahun. 45 tahun. Masih muda. Ini kayaknya Pak Mek salah. Mungkin yang melihat yang di jalanan Pak, yang dari PU. Oh, Salah. dinas DK3 itu. Dinas kebersihan mungkin, Pak. Dinas kebersihan. Ya, tapi itu udah pasukan Orange juga Pak sama Pak. Seragam. Yang ini beda. Kalau yang PPSU ini memang terorganisir ya, yang Dari ini ya. Pemda DKI. Gak cuman uniformnya itu membingungkan. Pasukan Orange itu banyak. Tersangka KPK itu juga Orange, hati-hati Ya. loh. Ya jadi jangan disamaratakan gitu loh. Kalau Cipan sendiri setuju nggak dengan ada pasukan Orange? Setuju ini? lah Pak. Setuju. Orang kita udah lihat kok kerja nyata mereka seperti apa. Sehati dengan saya Cipan Pak Denny. Oke. Saya itu dari kelompok cabai bongkrek, doyan oncom dan pemberani atau disingkat kecebong comberan. Oke. Ah, Pak Denny saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Apa orang saya belum Namanya nggak ngomong? kompeten Pak Denny. Iya. Kecebong itu kan belum numbuh kaki. Ini saya belum Betul. numbuh hidung. Beda. Ya, setiap- Namanya ganti. Setiap kecebong kan evolusinya beda-beda. Oh. Justru bahkan Cebong saya- aja panggilnya. Saya yakin kecebong pun pasti berterima kasih sama Bapak Ibu ini karena tempat tinggal mereka sekarang jadi lebih bersih. Mereka bisa berenang ria dengan senang sekali, melihat got-got juga jadi lebih ceria. Lumut-lumut terlihat jelas. Saya melihat mereka itu seperti pasukan Power Ranger yang ke-6 Pak. Oke. Coba lihat orange dari ujung rambut sampai ujung kaki. Justru Bapak lihat dong bagaimana pria dan wanita kemudian dipisahkan. Ini saya lihat menelaah dari fashionnya terlebih dahulu ya. Iya, pasukan Orange. Karena tadi tuh. saya bertemu mereka sebelum mereka berganti baju. Iya. Begitu mereka berganti baju dengan kostum orange-orange, itu langsung auranya nampak berbeda. Kayaknya segala sesuatu mau disapu bersih oleh mereka. Iya. Dan justru saya merasa juga terpancar dari wajahnya. Ada kebanggaan ketika Bapak Ibu menggunakan baju ini, betul? Pasukan Orange. Betul, Orange. pasukan orange. Karena mereka, kenapa disebut pasukan elit? Karena mereka memberikan kontribusi nyata Pak. Semua pekerjaan yang dianggap kotor oleh orang-orang, mereka jabanin. Coba Pak, ada buktinya Saya nggak? punya bukti nyatanya. Silahkan Mana? dilihat, ini adalah kerja-kerja Bapak yang sangat luar biasa. Ini yang di mana nih ya? Ini di Jakarta Pak. Ya emang di Jakarta mereka Pak. Ini di daerahnya di mana nih? Ini bukan di Condet kalau ini ya? Jadi ini setelah dibersihkan, Ya. Bapak lihat luar biasa sekali. Bukan ya? Lihat bersih banget tuh Pak. Tuh. Ah ini banjir nih ya, ini kan banjir Enggak, nih. itu memang mobil jalan di kali. Lihat kalinya bersih Pak. Ini Meng, mobil ini amfibi Pak. dulu tuh lama tergenangnya, sekarang itu cuma beberapa saat jadi mengalir. Betul. Ya. Beberapa saat. Kalau menurut saya warga Jakarta yang bilang ini nggak efektif. Oh semua warga Jakarta menurut sama Anda jadinya? Menurut saya Pak, Iya. warga Jakarta yang bilang ini nggak efektif, berarti mereka sendiri itu nggak mau
buka mata kalau memang kerjaan mereka ini sangat luar biasa. Cak Lontong, Anda Apa, Dik? melihatnya gimana? Jadi begini ya, saya ini dari gerakan orang tua gemar main peta umpet. Iya, disingkat apa tuh? God mampet. Oh. Bolehlah pendapat Cipan masuk di akal, ya kan? Tapi mohon maaf, mau 15.000, mau 50.000, mau 100.000 pasukan Orange, saya nggak takut. Kenapa? Ya Persebaya kok. Maksudnya Nah, ini pasukan Persibaya. Orange. Pasukan Orange di situ tuh bukan Persija, yang ini tuh memang namanya pasukan Orange, bukan Oh. orong-orong. Ini bukan nggak ada urusan sama Nggak ada sepak bola. hubungannya Nggak ini. ada urusan sepak bola, lah. Saya ingatkan ya. Anda jangan main bola. Memang enggak ini. Oh memang enggak? Orange kan karena DKI itu pakai orange. Kok ini pakai sepatu kebersihan? Ya karena memang untuk, Kan nggak main bola. ya makanya pakai sepatu kebersihan. Gue banting Pak Jarwo. Jadi menurut saya begini Pak, masalah kota besar dimanapun, Nah, sampah itu menjadi masalah utama. Jangankan di Jakarta, Iya. di Surabaya juga sudah mulai mengalami itu. Bahkan New York, Anda tahu tahun 70, New York itu tahun 70. ternyata 46 tahun yang lalu. Dan apa bedanya dengan sekarang? Ini maksudnya apa ya? Iya memang 46 tahun yang lalu. Iya, dan apa bedanya dengan sekarang? Apa? 46 tahun yang sekarang ini. Beda dengan Jakarta. Sampah Jakarta ini itu- sampah sudah membuat keruwetan di Jakarta. Anda jangan nambah keruwetan lagi ya, Cak. Saya dari tadi diam-diam membiarkan Anda berbicara. Saya tahan emosi saya. Pak Iya. Wede Muhtar duduk. Wede Muhtar. Itu aktor lama itu. Om Jarwo. Senior. Cak Lontong ini kamu tuh mengajarkanku apa artinya keruwetan ya. Enggak, saya ini hanya membandingkan saja bahwa masalah. Dan terakhir saya ke Tokyo. Tokyo apa itu? Tokyo apa? Tokyo buku atau Tokyo? Tokyo kelontong. Jelas, Tokyo kelontong. Lah yang jelas. Ini Tokyo ibu kota Jepang. Saya terakhir ke Tokyo itu. Saya nggak pernah lihat orang Indonesia buang sampah di sana. Jauh kan itu Tokyo, orang Indonesia di sini. Iya. Tapi kalau yang seperti ini banyak yang buang angin ada di Tokyo. Perbedaannya maksudnya efektif atau enggak? Lah, Mending menurut saya begini. Saya nanya sama Pak Jarwo dulu. Yes. Gimana menurut Pak Jarwo? Pak Jarwo kan dari Condet nih. Ya. Gimana nih 15.000 pasukan PPSU menurut Pak Jarwo efektif atau enggak? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jarwo on the street. Udah pales. Nggak modal lagi lo pada. Musik apaan itu? Pemirsa ILK, kenapa saya pakai baju orange kali ini? Karena kita akan melihat bagaimana kegiatan pasukan orange, petugas kebersihan di DKI Jakarta. Nah, itu juga dinamakan dengan PPSU. PPSU. Bukan pasukan. Ya Allah, apa ya Allah? Bukan ya Allah. Ya Allah, tolongin Mbak Im ya Allah. Pasukan pekerja semua umur. Oh, PPSU adalah penanganan prasarana dan sarana umum. Jadi tugas mereka adalah membersihkan lingkungan kita dari sampah, membersihkan bagaimana supaya saluran air berjalan dengan lancar. Jadinya Jakarta akan terbebas dari banjir. Pemirsa ILK, mari kita lihat pada ngapain sih di dalam parit itu. Assalamualaikum. Ini lagi ngebersihin apa nih? Sampah atau tanah? Lagi naikin lumpur. Oh, lumpurnya pada banyak sekarang ya. Ini tujuannya buat apa nih? Kurangin banjir aja, Pak. Supaya ngurangin banjir? Iya. Kira-kira DKI Jakarta bisa bebas banjir nggak kalau adanya petugas kayak gini? Insya Allah bebas. Mudah-mudahan lah. Nah, selain selokan, apalagi yang dikerjain?
Kalau kita masuk jalur protokol juga. Oh. Jalur protokol kayak jalanan, wilayah. Kalau ada pohon rubuh, pohon tumbang, kita juga ngerjain pohon tumbang. Gitu. Sama Ada pohon tumbang terus didiriin lagi gitu. potong dong Bang Jarwo, diberesin. Iya. Oke dah kalau gitu ya. Selamat bekerja ya. Selamat bantu warga Jakarta. Pemirsa, ternyata pejuang kebersihan itu nggak hanya kaum lelaki aja. Ada juga ternyata para wanita yang mau pekerjaannya membersihkan lingkungan kita. Mari kita temuin ya. Ini lagi bersih-bersih lingkungan ini. Iya Bapak. Ini kan cewek-cewek nih. Apa nggak takut? Apa namanya nanti tangannya kotor? Nanti kalau misalnya nyapu-nyapu di jalan ini kan hilang kecantikannya. Gimana coba? Kita masih tetap cantik. Ini ibu rumah tangga apa? Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Iya. Jadi dari pagi kerja sampai sore. Sore. Setiap hari? Iya, setiap hari. Oh, jadi pekerjaan rumah yang ngelakuin siapa? Ya, kita juga. Oh, ibu juga? Iya. Wah, luar biasa. Jadi pernah terjun ke comberan juga? Iya, pernah. Tiap hari Pernah. kayak gitu. Iya, tiap hari kita selalu bersihin selokan sama jalan protokol. Kayak gitu. Sama. Jadi wanita juga nggak hanya di atas tempat yang kering aja. Iya, yang Kadang-kadang basah juga pun. Basah juga turun. Yang basah-basah? Iya, turun. Got ya, got ya. Basah seluruh tubuh. Ini merupakan sebuah penghargaan buat para wanita Indonesia. Jadi emansipasi itu emang sudah terjadi. Iya, benar. Iya kan? Benar banget. Jadi laki-laki bekerja di tempat yang seperti ini, perempuan juga bisa. Iya, benar. Gitu kan? Iya. Pak, maaf ya, saya mau ngurusin keluarga dulu. Gimana kalau Bapak yang gantiin sapu saya? Tolong dong, Mas Jarwo. Bapak yang nyapu. Ini buat Bapak. Misi ya, Pak. Misi, Pak. Makasih ya. Makasih. Iya. Waduh. Nah, yang jadi kerja. Iya dah. Ibu tiri hanya cinta kepada bapakku saja. Pak Ahok, please dong Ibu sebelum bergabung di pasukan Orange ini, Ibu dulu kerja apa, Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Kalau Mas Karsono apa? Saya freelance ya, Pak. Hah? Freelance. Oh, freelance. Jadi Iya. apa yang freelance itu apa, ngerjain apa biasanya? Jadi untuk masalah itu kita main di daftar aja, Pak. Apa sih? Aduh Karsono pelan-pelan ngomong kenapa sih? Mas, makanya mic-nya jangan di-mute, Mas. Jangan di-mute di sini. Mas Karsono ngomongnya cepet. Emang minum Pertamax ya? Lu kenceng banget lu. Ngegas. Pertamax dan Keduax. Tapi secara ini apa? Secara pendapatan lumayan. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya. Udah bagus ya. Udah kerja berapa lama Mas Karsono ini? Jadi di PPSU ini kita per tanggal 1 Juni 2015. 2015. Dan sampai saat ini kita udah masuk itu 10 bulan, Pak. 10 bulan. 10 bulan dan masuk bulan April. Kerjanya tuh gimana sih? Kerjanya gimana? Dari jam kerja atau ada waktu-waktu shift-shiftan atau gimana? Dari jam 7 sampai jam 3. Oh, jam 7 sampai jam 3. Nanti ada shift kedua dari jam 3 sampai jam 11. 7 malam, Bu. Oh, begitu. Pak Arsono. 7 malam, Bu. Jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi. Sampai jam 3 sore. Pak Arsono kalau udah kerja selama 10 bulan kenal sama Bapak ini gak? Ini Bapak ini diam aja dari tadi, ini kesian Pak Denny. Ya kenal Dia lah. mau ditanya katanya. Ya, beliau juga sama dari Batu Ampar Iya, gua. dia rekanan kita, Pak. Nih Pak ngomong Pak. Coba Pak, ngomong Pak. Pelan, Bapak Pak, namanya siapa? pelan. Bapak namanya siapa? Saya namanya Abdul Syukur. Ya sama juga ngomong. Sama aja. Sama F1 ya. Jangan terlalu Pak, pelan-pelan Pak, ngomongnya pelan-pelan. Kita semua nggak dengar Bapak ngomong apa, kita pelan-pelan aja. Nama saya Abdul Syukur. Abdul Syukur. Ayo. Bapak bersyukur nggak dengan namanya Abdul itu? Ya kira begitulah. Begitu. Sudah berapa lama Bapak pakai nama Abdul Syukur ini? Bapak urusannya Pertanyaannya apa sih? salah Pak Denny.
Apa kurang berbobot gitu pertanyaan saya? Bukan kurang lagi, nggak berbobot. Loh, nih Pak Jarwo kan pernah kerja barengan dengan pasukan Orange ini. Ini pengalamannya seperti apa nih yang dilihat sama Pak Jarwo? Bagaimana? Sebelumnya saya akan memperkenalkan Ya, diri dulu Pak silakan. Denny. Saya itu dari bocah kecil, ingusan, lucu dan imut. Disingkat apa Pak? Cacing lumut. Mereka ini pasukan PPSU Iya. sudah membuktikan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Pak Denny. Mata kepala Bapak sendiri? Ya. Emang bisa Mata pakai punya Bapak di orang lain? kepala? Enggak, di wajah. Maksudnya mata itu wajah. Wajah itu kan ada di kepala sini. Anggota tubuh. Nah, saya melihat itu di depan rumah saya Pak Denny. Ada tetangga? Enggak, Mbak. Ya memang ada tetangga juga di situ. Maksudnya yang dulunya itu sampah bertebaran. Kemudian suka mampet itu aliran selokan di depan rumah. Ya. Mampet. Ya mampet. Di saat musim hujan Pak Denny. Saat, Pak, saat. Di saat. Nah ini soalnya kasusnya serius ini. Saat. Ya itu suka tergenang karena selokan suka banjir, suka termampet gitu. Itu dulu. Makan paya biar lancar, makan paya. Tersendat. Ya. Itu dulu Pak, sekarang? Sekarang sudah tidak ada lagi. Berarti teringat ya Pak Jarwo ya? Selokannya nggak ada lagi. Iya kan? Tergenang, Lah bukan ya, terkenang. Teringat toh. Tergenang. Teringat? Pak Denny ada tiket pesawat, saya mau pulangin ya orang ini ke Jogja. Enggak, saya nanya Pak Jarwo. Ikut-ikutan Tergenang, ngeselin ya. saya Iya, enggak itu. iya. Oke Pak, saya lanjutkan ya. Enggak, saya ngomong. Oh Bapak. Itu Pak Denny, lingkungan saya itu sebenarnya bersih di jalanan Pak Denny. Tapi ada warga yang tidak bertanggung jawab di rumah saya itu Pak Denny. Menghamili? Bukan. Bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab dalam arti dia itu membuang sampah sembarangan. Nah, jadi begini Pak Denny, kita memang sudah ada yang namanya pasukan PPSU. Tapi kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya itu juga diperlukan Pak Denny. Betul sekali. Konsekuensinya nanti kalau kita buang sampah sembarangan akibatnya kita sendiri juga yang mengalami. Pak Jarwo maaf saya mau nanya Jadi Pak. saya minta mau nanya Pak Abdul, ngerti Pak Abdul dari tadi ngerung banget itunya. Ya Pak. Ngerti. Berdiri Pak. Pak Jarwo tadi kan ngomong supaya semua Orang masyarakat sana sadar akan betul, akan artinya kebersihan. kebersihan. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ini DKI. Sekarang kita membicarakan mengenai kota Bandung atau enggak Tanah Parahyangan. Grup lawak yang lainnya gitu Pak? Bukan. Tadi kan Dono Kasino Indro Pak. Maksudnya itu daerah khusus ibu kota itu, iya DKI. Nah sekarang kita berbicara mengenai Tanah Parahyangan. Menurut salah satu guru besar di Universitas Parahyangan, M. Abrower, dia mengatakan bahwa Tanah Parahyangan itu diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Karena begitu indahnya. Nah sekarang ini mungkin karena banyak penduduk, akhirnya tuh sampah-sampah juga mulai banyak menjadi sebuah permasalahan. Untuk hal ini saya akan undang Wali Kota Bandung. Silakan. Halo. Ya, silakan. Benar ini teh. Ini Pak Ridwan? Kang Ridwan hamil ini? Ini mah Ridwan hamil ini Pak, bukan Ridwan Kamil. Ini wali kota, bukan wali kota Bandung, wali kota Banser. Jadi kalau ada Banser. Mirip banget ya Pak ya? Mirip sekali beliau ini. Kang Ridwan. Sampurasun Kang. Sampurasun. Rampes. Ini kita melihat. Terbalik. Oh terbalik. Kang, ada satu hal yang berbeda di kota Bandung itu ketika penataan masalah Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung itu terkenal sebagai sungai terpanjang di seluruh dunia karena sungai satu-satunya sungai yang melewati dua benua ya. Asia dan Afrika ya Pak. Jadi melewati Asia Afrika. Jalan Pak itu jalan Iya tapi Asia kan Afrika. sama. Dia kan ngelewatin Asia Terpanjang. Afrika. Ini Kang bagaimana Kang Ridwan menata yang namanya Cikapundung jadi indah itu? Cikapundung ya. Cikapundung. Nah, kalau Cikapundung itu kalau ibarat puisi, kalau andaikan aku bunga, ya. engkau pupuk kandangnya. Oh, Cikapundung itu engkau bunga, saya pupuk kandangnya. Guano mungkin ya, pupuk yang dari kotoran-kotoran binatang mungkin ya. Bau dong Pak. Lanjut, andaikan aku istana, engkau kamar kecilnya kira-kira. Oh,
Jadi Cikapundung itu tempat pembuangan maksudnya tuh. Ya. Enggak, andaikan aku tanah ya lebih jelas lagi. Ya, Ya, andaikan aku tanah, engkau jenazahnya. Kang Ridwan teh maksudnya naon ya teh Oh Kang? maksudnya andaikan aku bunga, engkau pupuk kandangnya itu identik ya. Bunga sama pupuk kandang. Tapi Bunga- kalau untuk keindahan nggak nyambung. Jadi kalau Cikapundung itu kan di Kabupaten Bandung. Sementara saya wali kota Bandung. Oh maksudnya tuh kan itu kalau yang Citarum yang sekarang yang terjadi yang namanya banjir itu kebanyakan memang di Kabupaten Bandung. Yaitu di daerah Bale Endah. Pak, saya nggak ngerti dah, saya nggak kebayang soalnya. Kenapa? Kayak apa sih Cikapundung, emang Kasih kotor gambaran banget. Pak Denny. Pak, bukannya Citarum yang bikin banjir Pak? Nah ya Citarum. Salah satunya tuh yang masuk ke Citarum itu adalah sungai Cikapundung. Cikapundung itu kayak Cikapundung ini anaknya Citarum. Ya. Anak sungai maksudnya. Anak sungai. Makanya ada saking terkenal Cikapundung tuh ada penyanyi, aduh saya lupa namanya, Upit Sarimana atau siapa yang Upit menyanyi. Sarimana penceramah Pak. Cikapundung. Oh. Balungan di kota Bandung. Oh, Alvin and the Kota Alvin and the Kota Kinang gak bisa neraka. Alvin and the Chipmunk. Bukan. Oh, suaranya gitu. Sinden tuh Pak, sinden. Iya Sindet kayak Belum jadi begitu. penceramah Pak. Hah? Hajah Upit Sarimana. Sarimana. Iya. Nah itu tuh dibuat, nah Citarum itu memang dari dulu semenjak saya masih Bapak SMA. mau cerita apa sih sebenarnya ini? Poinnya mau kemana Poinnya gitu? itu sekarang kota yang namanya tadinya Cikapundung itu kotor, sekarang ini menjadi bersih. Terus, Ah, ngapain? terus? Terus permasalahannya apa kalau udah Ah nggak ada bersih ya udah. masalah, emang nggak ada masalah. Coba saya pengen lihat. Kayak Gambarnya apa? dulu Ah, nih, ah. ini Sungai Cikapundung. Hah? Kok yang ini? Oh, alah. Sekarang jadi begini. toh. Ini sampah, ketika dulu tuh Sungai Cikapundung memang penuh dengan sampah. Ya, Jadi kayak- jadi lautan sampah kan Pak Denny. Tapi jadi Lautan kayak sungai, wahana, lautan Pak. gimana? Ini nggak ngerti Pak. Sungai. Maksudnya istilah aja itu, saking banyaknya sampah. Oh, Ya sekarang bersih. sungayan, jangan lautan. Kang Ridwan ini sungai apa nih, Kang? Sungai sampah. Ini Sungai Cikapundung atau Emang ini Citarum? Kang Ridwan beneran Kang? Kang Ridwan. Iya, ini wali kota Bandung Indah Plaza. BIP kecil banget dong. Jadi emang ini masalahnya udah lama Kang. Jadi waktu saya jadi masyarakat juga pemerintah juga sudah diingatkan. Untuk? Tapi apa namanya dengan sebab ini kan jadi suka banjir gitu. Ya, Jadi ingat lagunya si siapa itu? Leto itu yang banjir Pak. Leto. Leto. Iya. Yang banjir. Ya banjir. Datang dan pergi, oh begitu saja. Penguasa hanya begitu saja. Bila ditanya kapan bencana reda, jawabnya hanya oh begitu saja. Jadi kalau misalnya saya mau tanya Kli dulu ya, Mas Kli. Ya. Ini kalau misalnya masalah sampah ini, yang salah tuh siapa sebenarnya? Sebelum kita bicara masalah inti pokok masalahnya. Ya, etimologis mungkin ya kita saya ambil. dari sosiolog doyan makan, Iya, sosiolog. gemar naik angkot, disingkat jadi sodokan got. Oh, sodokan got, ya. Oke. Kita belajar, kita akan buka satu persatu. Secara etimologi, Etimologi dulu nih. sampah itu memiliki makna. Sampah. Salah membuang, Salah membuang. akibatnya parah. Ini sampah. Singkatannya. Ya. Sampah. Salah membuang, akibatnya parah. Sampah. Kalau banjir, Kalau itu banjir, secara etimologi pengombinasian kata antara Indonesia dengan Inggris. Iya, banjir. Tahun ban. Ban. Year. Hah? Tahun ban. Jadi kalau pas banjir banyak ban itulah tahun ban. Ban year. Oh, banjir. Ya, ini Tahunnya penggabungan ban. kata. Banjir. Iya. Sampah. Salah membuang, akibatnya parah. Tumpah. Nah, itu nanti saya bikin lagi. Oh, kalau gitu ya udah Iya, nanti ini. aja. Ada lagi yang suka Intinya- dadakan Oh, sih. Intinya adalah yang mau saya sampaikan, sampah itu yang paling berbahaya adalah ketika pencemaran. Oh, pencemaran. Seperti juga pencemaran nama baik bahaya. Hmm. Misalnya ini kita contoh ya. Ya. Misalnya ini ada hotel Hotel. di dekat sungai. Sungai. Dia hotel, taruhlah hotel 3 zaman lah. Zamannya. Oh, zamannya apa aja itu? Zamannya Majapahit. Josapulete sampai Joshua lah misalnya. Oh. Jam-jaman Nah, kali iya, ini. Yang maksudnya. mana nih yang benar? 3 zaman. Oh, 3 Tiga zaman. Itu ketika ada orang Membuang sampah dari hotel. tergantung apa yang dibuang. Itu bisa mencemari habitat ikan yang ada di situ.
Kalau dia membuang. Misalnya membuang ya saset bungkus jamu penguat atau jamu kuat. Itu kasihan ikannya. Ikannya kenapa? Itu dampaknya akan muncul banyak perselingkuhan ikan di antara mereka. Ini hati-hati, dicatat dulu. Ini baru satu. Ya kan? Kalau membuang dibuang saset bungkus sasetnya, jamu, itu dampaknya ikan akan muncul perselingkuhan. Kalau yang malam lain, lagi dibuang kondom misalnya, ya kan? Ini bisa terjadi. Iya betul. Buang sembarangan jebret yang terjadi bahaya. Bahayanya dampaknya populasi angka kelahiran ikan menurun drastis. Karena yang dibuang adalah alat kontrasepsi. Iya. Terakhir menurut data statistik yang saya lihat, itu yang dibuang adalah pembalut wanita. Dampaknya apa? Akan memunculkan spesies-spesies ikan baru. Oh, ikan baru? Iya, umumnya kan dibuang ikan tetap makan jadinya ikan. Iya. Ini jadi ikan terbang. Ikan terbang karena pakai sayap. Ini hati-hati. Oh, pakai sayap. Ini hati-hati. Jadi kita harus tahu betul secara analisisnya harus tahu betul. Ini kita balik lagi sama Ibu sama Mas Karsono. Mungkin mau mengundurkan diri, ini ada formulirnya 2-0. Ibu, banyak sekali manfaat yang sudah didapatkan oleh ibu ini. Ibu itu single parent loh Pak Denny. Oh, ibu single parents? Iya. Oh, anaknya berapa Bu? Ini orang tua nih kalau berapa? melihat 3. Oh, anaknya 3. Iya. Wah, Pak Jarwo bisa mundomai nih, mundomai. Enggak dia cerita, elah. Dia bisa tahu loh Pak. Dia tahu lah dia cerita kok. Nggak mungkin, pasti diikutin ke rumahnya. Pak Jarwo mundomai. Nemu rondo saumai. Ayo Bu, silakan Bu. Ya Bu, manggilnya udah Bu. Ya kan ibu-ibu. Ternyata program ini sangat membantu sekali ya untuk ibu ya. Iya. Jadi maksudnya untuk pengawasan si anak-anak juga masih bisa, karena bisa milih shift untuk bisa, jadi maksudnya bisa masih perhatian untuk anak-anak masih ada. Iya. Tapi ibu juga masih tetap bisa kerja seperti itu. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin menyitir dengan ada gerakannya ini tuh seolah-olah yang ditakutkan itu kalau di dalam tanda kutip ini ya selalu berpikiran negatif. Ini jangan-jangan dijadikan untuk alat salah seorang calon gubernur. Untuk itu ya. Nah, gimana? Menurut ibu sendiri gimana? Kayaknya enggak deh. Hah? Enggak. Kayaknya enggak. Kalau menurut Mas Kar gimana? Mas Kar. Mas Karsono. Iya, mungkin untuk masalah untuk saat ini ya Pak ya. Iya. Udah untuk. Jangan cepat-cepat ngomongnya. Pelan. Saya udah pelan Pak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, tenang. Mas Karsono biar tenang duduknya tegakinin. Gimana? Nah, tenang. Untuk tenang. saat ini gimana menurut Mas Karsono? Santai Mas, santai, tenang. Jadi untuk saat ini, kalau kita untuk masalah ini, jadi kita udah nggak ada paksaan. Ketukan Pak, Jadi nggak ada paksaan. pakai ketukan Jadi Pak. nggak ada pesanan Ini Pak, ini. sebentar Pak, Biasa. biar santai nih. Kalau duduk di sini santai begini nih. Relax. Nah, santai Nah, aja, gini santai nih. aja. Kaki atas. Nah. Rappers, jadi kayak rapper. Jadi Mas Karsono juga tidak mempunyai pikiran seperti apa-apa begitu ya. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran nggak tiba-tiba kalau misalnya nanti yang program ini begitu ganti kepemimpinan tiba-tiba hilang? Ada kekhawatiran nggak dalam hati kecil Mas Karsono sendiri? Mungkin sampai saat ini iya kali ya. Kalau misalnya berganti terus ada ketakutan itu nggak sama Mas Karsono atau enggak Ibu? Ya ada juga sih. Ada juga. Tapi mudah-mudahan berlanjut lah. Jangan takut Bu, siapapun yang akan memimpin yang namanya DKI, kalau program ini sangat membantu, siapapun juga harusnya dia Lanjutkan. berpikiran untuk keberpihakan untuk masyarakat juga. Ya. Jadi bukan masalah pemimpin atau tidaknya. Jadi selama Ibu dan Bapak Karsono itu bekerja dengan keras dan memperlihatkan, terlihat terbukti bahwa DKI menjadi bersih seperti itu, saya yakin program ini pasti akan berlanjut siapapun pemimpinnya. Amin. Udah ya? Oh, oke. Cak Lontong udah mengundurkan diri. Cak, mohon maaf berdiri dulu Cak. Anda kan mengundurkan diri, oke segini aja mundurnya. Ya. Silakan, notulen. Ini yang saya tunggu dari tadi. Ini, bener nih. Ini baru, mundur. Udah mau selesai baru bisa mundur saya. Dari tadi pengen mundur. Kebersihan itu sebagian dari iman, betul? Betul.
Mari kita cek iman orang Jakarta dan Indonesia. Setiap hari 1 orang warga Jakarta memproduksi setengah kilogram sampah. Atau seluruh penduduk DKI setiap hari memproduksi 6.000 ton sampah. Dan dalam setahun penduduk Indonesia menghasilkan lebih dari 86 juta meter kubik atau setara dengan lebih dari 86 miliar liter sampah dengan berat 77 juta ton yang sama dan setara dengan 22 kali lebih berat dari berat keseluruhan Candi Borobudur. Dan ujung tombak dari pengelolaan dan penanganan sampah itu adalah petugas kebersihan yang di Jakarta adalah pasukan oranye yang memungut dan mengumpulkan sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan sementara, tempat di mana sampah diseleksi mana yang masih memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis dan yang tidak bermanfaat kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Jadi salut buat pasukan oranye dan para petugas kebersihan di negeri ini. Teringat satu puisi potret tukang sampah dari Eka Budianta. Dengan perut lapar dan harapan kosong, aku menelanmu Jakarta. Kukunyah-kunyah sebuah mikrolet tua, onggokan sampah telah jadi menu utamaku. Roda gerobak adalah sendok dan garpu. Tuhan, jangan beri aku uang. Baunya lebih kecut ketimbang sampahku. Mendingan di bayang-bayang pohon mangga aku menyiapkan cerita untuk anak cucu, untukmu Jakarta, untuk pengemudi bajai, penyalur genteng dan pedagang kaki lima. Uang katanya baunya lebih kecut dari sampah. Itu sekaligus penutup notulen kita hari ini bahwa pasukan oranye sungguh jauh lebih hebat dan jauh lebih wangi daripada sosok-sosok yang mulia yang menilap dan mengecutkan uang rakyat dan karenanya menggunakan rompi oranye KPK. Terakhir, kalau kebersihan adalah sebagian dari iman, kalau kamu mengaku beriman, kok masih buang sampah sembarangan? Iya, terima kasih Kang Maman.